Israel telah mengerahkan seluruh potensi dominasi militernya dengan senjata-senjata paling canggih dan mematikan yang ada di planet ini. Terletak di Timur Tengah, Israel menghadapi ancaman yang terus-menerus dari negara-negara yang bersikap agresif di sekitarnya. Situasi ini telah membentuk salah satu angkatan bersenjata yang paling siap di dunia, dengan fokus pada keuntungan baik dalam serangan maupun pertahanan terhadap saingan-saingannya. Israel telah maju pesat dalam teknologi militer, mempersiapkan diri menghadapi konflik di masa depan dengan merenungkan berbagai skenario. Negara ini telah menyerap inovasi luar biasa yang dicapai umat manusia dalam beberapa abad terakhir, khususnya di bidang militer sektor yang secara historis telah menjadi pendorong kemajuan dalam peperangan. Perang masa depan mungkin akan ditandai oleh penggunaan robot, tentara elit, pesawat tempur siluman, dan sistem pertahanan. Pertahanan udara generasi berikutnya adalah contoh teknologi yang mungkin diterapkan oleh tentara Israel. Namun, jenis teknologi militer apa yang dimiliki Israel? Apa alasan dibalik pengembangan senjata-senjata ini? Dan sejauh mana Israel berada di puncak konflik modern? Jangan khawatir. Kami akan menjelaskan semuanya dalam video ini. Unit multidimensi, Unit 888. Unit 888 adalah kelompok elit yang merupakan bagian dari kekuatan pertahanan Israel. Didirikan pada tahun 2019 di bawah arahan Komandan Senior Israel. Unit ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi serangan dan menghadapi musuh dengan beragam keterampilan, mulai dari perang infanteri dan anti-tank hingga intelijen dan operasi tempur. Para pelamar untuk unit ini menjalani pengujian ketat yang mengevaluasi kemampuan mental dan fisik mereka. Umumnya, yang terpilih akan menjalani pelatihan intensif dalam taktik tempur dan menghadapi tantangan ekstrim, baik fisik maupun mental. Proses pelatihan bisa berlangsung hingga 16 bulan, dan penting untuk dicatat bahwa tidak semua peserta berhasil menyelesaikannya. Mereka yang berhasil akan ditugaskan untuk operasi yang diklasifikasikan guna mempersiapkan misi mendatang. Pasukan pertahanan ini berpartisipasi dalam apa yang disebut perang di dalam perang, yaitu misi rahasia untuk mengganggu tentara musuh, termasuk gangguan terhadap pengiriman rudal dan program nuklir Iran. Mereka telah berhasil melaksanakan program persiapan multidimensi yang mencakup gagasan bahwa medan perang terdiri dari berbagai faktor. Medan bawah tanah yang saling berhubungan, medan udara, dan medan permukaan. Masing-masing lahan ini memerlukan taktik dan alat tertentu, sehingga penting bagi kekuatan ini untuk bersifat multidisiplin dan mampu berkomunikasi secara instan. Unit ini beroperasi sebagai kekuatan elit selama konflik, berfungsi sebagai alat untuk menguji doktrin dan keterampilan yang perlu diadopsi oleh seluruh tentara. Pada pertengahan 2022, mereka menyelesaikan fase keempat dari 5 fase pelatihan yang diperlukan, dengan jadwal untuk fase terakhir pada akhir tahun itu. Setelah latihan perang selama sebulan, diharapkan unit ini dapat memperluas operasinya di berbagai front pertahanan. F-35 Adir. F-35 Adir, pesawat tempur generasi kelima yang serbaguna, telah menjadi bagian penting dari program perluasan kapasitas peperangan Israel. Kesepakatan antara pemerintah Israel dan perusahaan Lockheed Martin telah memungkinkan kedatangan pesawat ini, yang memperkuat armada Angkatan Udara Israel sejak Desember 2017. Meskipun kekuatan militer dunia lainnya fokus pada potensi konflik antar negara, Israel tetap menghadapi ancaman dari negara-negara seperti Iran. Pesawat F-35 Amerika Serikat ini telah digunakan dalam misi dukungan udara jarak dekat serta serangan terhadap sasaran Taliban, menunjukkan kapasitas luar biasa dalam menghadapi musuh di berbagai skenario. Desain F-35 membuatnya mudah beradaptasi dengan operasi di Timur Tengah, di mana dukungan udara jarak dekat sangat diperlukan, terutama dalam lawan teroris. Pesawat ini juga terbukti efektif dalam melaksanakan serangan udara diam-diam, memberikan fleksibilitas yang signifikan. Kecepatannya, kemampuan manuver, dan sistem senjata yang canggih membuat F-35 mampu menghadapi ancaman dari kelompok teroris seperti ISIS, serta melakukan pengawasan dan serangan terhadap negara-negara musuh. Awalnya, Israel mencari pesawat serang ringan, namun karakteristik F-35 menjadikannya kandidat ideal untuk peran tersebut. Model ini mengintegrasikan sistem perangkat lunak yang memungkinkan transmisi informasi secara hampir instan ke sistem persenjataan dan perangkat terdekat, menambah nilai signifikan pada setiap misi. Salah satu elemen terpenting dalam konteks ini adalah kapasitas pencegahan yang diberikan oleh F-35.
Mengingat Iran memiliki sistem pertahanan udara S-400 yang diproduksi oleh Rusia, setiap upaya menyerang negara tersebut akan memerlukan pesawat siluman untuk menunjukkan superioritas udara. Selain itu, Iran juga diduga mengoperasikan pesawat F-14 yang sebelumnya digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. F-35 Adir dirancang untuk menghancurkan target bergerak, berbeda dengan rudal jarak jauh seperti Tomahawk. Israel berusaha untuk menetralisir ambisi nuklir Iran, yang mungkin memerlukan serangan udara presisi dan sangat tersembunyi untuk menghancurkan fasilitas nuklir dan material strategis. Rex Mk2 Jaguar. Rex Mk2 Jaguar adalah kendaraan robot yang sangat efektif dan akurat. Dalam dunia fiksi ilmiah, kita sering melihat skenario perang yang melibatkan robot yang dikendalikan oleh manusia. Kini, kendaraan Rex Mk2 menjadi kenyataan dari industri kedirgantaraan Israel. Sistem ini merupakan contoh evolusi kendaraan otonom dan multifungsi yang dirancang untuk mendukung operasi darat, mengurangi risiko bagi pasukan dalam medan yang sulit. Saat ini, tentara Inggris sedang melakukan uji coba dengan kendaraan ini, yang dapat membawa beban hingga 1,3 ton. Meskipun ukurannya kompak, Rex Mk2 dapat beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Fungsinya sangat beragam, termasuk dukungan pengumpulan intelijen, evakuasi logistik, dan penanganan kombatan yang terluka. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan kemampuan serangan jarak jauh, menggunakan kamera pintar yang dapat mengidentifikasi gerakan baik jarak dekat maupun jauh. Rex Mk2 dapat membawa senapan mesin dengan berbagai kaliber, menyediakan platform tembakan yang efisien dan akurat. Motor listrik hibridanya memastikan traksi jarak jauh serta kemampuan untuk melintasi berbagai jenis medan, bahkan memiliki keterampilan amfibi. Pengoperasian kendaraan ini dapat dilakukan jarak jauh melalui remote control atau secara independen. Model ini adalah bagian dari armada kendaraan otonom yang diproduksi oleh industri kedirgantaraan Israel, termasuk kendaraan intelijen Jaguar yang dirancang untuk mendeteksi dan menonaktifkan bom. Kendaraan ini juga memiliki sistem rekayasa yang memungkinkan operasi di perbatasan Israel tanpa risiko bagi pasukan. Rex Mk2 adalah hasil kolaborasi dengan Trum Carar, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kendaraan off-road. Setelah disetujui, kendaraan ini akan digunakan untuk berpatroli di perbatasan dan menetralisir ancaman. Produsen juga mempertimbangkan kemungkinan untuk menambahkan sensor dan drone ke kendaraan untuk situasi pertempuran singkat. Penting untuk dicatat bahwa meskipun kemajuan ini menggairahkan para pecinta robotika, pengembang kendaraan percaya bahwa perang seperti ini masih jauh di masa depan. Dalam beberapa dekade mendatang, mungkin kita akan melihat integrasi yang lebih besar dari senjata otonom. Namun, sayangnya, manusia tetap akan menjadi aktor sentral dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan konflik perang. Kubah besi, perisai militer yang tangguh. Sistem pencegat yang dikenal sebagai kubah besi, Iron Dome, merupakan teknologi canggih yang dirancang untuk mencegat dan menghancurkan roket jarak pendek yang diluncurkan dari Palestina. Sistem ini telah menjadi perisai militer yang tangguh, menyelamatkan ribuan nyawa di tengah konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade, dan para ahli memperkirakan bahwa situasi ini mungkin akan berlanjut hingga beberapa dekade ke depan. Keberhasilan kubah besi di medan perang merupakan inovasi luar biasa yang diperkenalkan oleh Israel. Selama lebih dari 70 tahun, sistem ini telah menghasilkan berbagai prestasi yang menjadi fokus banyak buku dan program televisi. Dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense Systems dan Israel Aerospace Industries, kubah besi dirancang untuk mencegat dan menghancurkan roket serta peluru artileri dari jarak 4 km hingga 70 km. Setelah bertahun-tahun pengembangan dan pengujian, kubah besi akhirnya dikerahkan pada tanggal 7 April 2011 di wilayah Ashkelon, Israel, dan berhasil mencegat roket Palestina untuk pertama kalinya. Keberhasilan ini terjadi saat roket jarak pendek yang diluncurkan dari Gaza berhasil dicegat, dan segera setelahnya, Angkatan Udara Israel menyerang kelompok yang bertanggung jawab atas peluncuran roket tersebut. Kubah besi terdiri dari 3 komponen dasar yang menjamin operasionalnya: sistem pelacakan dan deteksi radar yang akurat, sistem manajemen pertempuran dan kontrol senjata, serta unit penembakan. Ketika mendeteksi aktivitas peluncuran roket, sistem ini memulai proses analisis untuk melacak lokasi dan jenis roket yang diluncurkan. Informasi ini kemudian ditransfer ke pusat pengendalian, yang mengevaluasi tingkat ancaman dan tujuan roket tersebut. Salah satu kemampuan penting dari kubah besi adalah kemampuannya
membedakan antara roket yang mengancam daerah berpenduduk dan yang akan jatuh ke area terbuka, sehingga dapat menghindari kerusakan yang tidak perlu. Setelah evaluasi, unit penembakan akan meluncurkan rudal pencegat yang dilengkapi dengan sensor dan sirip elektrooptik untuk memastikan kemampuan manuver yang optimal. Sikorsky CH-53K King Stallion. Helikopter CH-53K King Stallion adalah helikopter pengangkut berat yang dirancang dan diproduksi oleh Sikorsky Aircraft. Model ini merupakan evolusi panjang dari seri helikopter yang telah beroperasi sejak tahun 1966. Pendahulu asli, CH-53E, dikenal sebagai helikopter terbesar dan terkuat dalam Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Model terbaru, CH-53K, berupaya untuk mengatasi warisan tersebut. Helikopter CH-53K dilengkapi dengan 3 mesin General Electric G38-1B, masing-masing menghasilkan daya lebih dari 5.590 kW. Bilah rotor terbuat dari material komposit, dan kabin memiliki amplitudo yang lebih besar dibandingkan pendahulunya. Pada tahun 2015, Israel menugaskan armada helikopter ini untuk mendukung operasi mereka hingga setidaknya tahun depan. Secara mengesankan, CH-53K memiliki kapasitas angkat dan radius aksi yang lebih dari 2 kali lipat dibandingkan model pendahulunya. Ruang kargo yang lebih luas memungkinkan pengangkutan 2 palet 463L tanpa perlu memisahkannya antara pesawat angkut dan helikopter. Helikopter ini dapat membawa lebih dari 30% muatan eksternal, mencapai sekitar 12.000 kg dalam radius 200 km, dengan kapasitas muatan maksimum hingga berat kotor 16.000 kg. Yang merupakan peningkatan sebesar 6.000 kg dibandingkan model CH-53E. CH-53K juga memiliki kabin digital yang dilengkapi dengan kontrol dan bilah umpan balik optik. Desainnya yang inovatif meningkatkan kinerja dalam kondisi panas dan ketinggian yang bervariasi. Sejak dikembangkan pada tahun 2007, helikopter ini menggabungkan gandar berongga dan memiliki mekanisme penanganan pengisian daya eksternal yang memperluas kemampuan bertahan hidup dan masa manfaatnya. Dengan kecepatan terbang hingga 370 km per jam, CH-53K menawarkan kinerja yang lebih baik dibandingkan pendahulunya. Keseluruhan, helikopter ini merupakan langkah maju signifikan dalam teknologi angkut udara, menjadikannya pilihan utama bagi operasi militer modern. Skylar 3D Shamin, drone hibrida taktis terbaru. Skylar 3 adalah drone tak berawak generasi terbaru yang diciptakan oleh perusahaan kedirgantaraan Israel, Elbit Systems. Drone ini dilengkapi dengan sistem propulsi hibrida yang memperluas jangkauannya tanpa mengorbankan ukuran dan berat. Model hibrida ini merupakan pengembangan dari drone Skylar klasik dan memiliki kemampuan untuk menjalankan misi pengawasan serta memperoleh informasi intelijen secara real-time. Sejak Perang 6 Hari pada tahun 1967, Angkatan Bersenjata Israel telah menyadari pentingnya teknologi pengawasan udara. Pada tahun 1969, mereka bahkan menggunakan pesawat mainan yang dilengkapi dengan kamera untuk mengabadikan gambar udara. Pengembangan program drone kontrol jarak jauh dimulai dari sini. Skylar 3 adalah drone sayap tetap yang didukung oleh sistem propulsi gabungan, yaitu mesin listrik dan mesin pembakaran internal. Drone ini dirancang untuk beroperasi hingga 20 jam dalam kondisi yang menantang. Dengan kemudahan pengoperasiannya, serta kemampuan lepas landas dan mendarat secara otonom, Skylar 3 menjadi alat yang sangat berharga. Dengan lebar sayap 4,7 meter dan berat maksimum lepas landas mendekati 50 kg, drone ini dapat mengangkut berbagai muatan, termasuk sensor inframerah ganda, stabilisator resolusi tinggi, serta sistem analisis video dan intelijen elektronik. Skylar 3 memiliki ketinggian maksimum 1.600 meter dan jangkauan hingga 120 km, yang membuatnya ideal untuk berbagai misi pengintaian. Daya tahan yang berkepanjangan dan kemampuan melayang memungkinkan drone ini untuk menjalankan misi yang sama dengan beberapa pesawat sekaligus, menjadikannya aset yang sah. Nomor 1. Petir besi untuk pertahanan udara. Teknologi terbaru ini dapat mengubah paradigma perang di masa depan dan memperkuat posisi Israel sebagai kekuatan militer. Sistem yang dikenal sebagai Iron Beam merupakan sistem pertahanan udara yang terdiri dari senjata laser dan diperkenalkan pada tahun 2014. Sinar besi dirancang untuk menghancurkan artileri, roket jarak pendek,
dan bom mortir dengan jangkauan hingga 7 km. Sistem ini juga dapat mencegat kendaraan udara tak berawak dan merupakan elemen kelima dalam sistem pertahanan Israel yang terintegrasi, bersama dengan sistem panah dan kubah besi, meskipun dapat digunakan secara independen dalam beberapa cara. Petir besi adalah hasil penelitian dan pengembangan teknologi laser selama 5 tahun, yang didanai oleh Kementerian Pertahanan Israel dan bekerja sama dengan negara-negara bersatu. Sistem ini bersifat mobile dan terdiri dari unit radar pertahanan udara, komando dan kontrol, serta 2 sistem laser. 2 senjata laser berenergi tinggi yang dimiliki dapat menghasilkan daya antara 100 dan 150 kW. Pada tahun 2022, Kementerian Pertahanan mengumumkan bahwa dalam tes, sinar besi berhasil menembak jatuh drone, roket, dan jenis artileri lainnya. Diperkirakan sistem ini akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2026. Sinar besi menggunakan laser untuk menghancurkan target di udara dengan waktu penundaan antara 4 hingga 5 detik dari momen tembakan hingga tumbukan pada jarak 7 km. Manfaat utama dari sistem energi terarah ini dibandingkan dengan pencegat tradisional, mencakup biaya yang lebih rendah pertembakan, amunisi yang tak terbatas, serta pengurangan biaya operasional dan tenaga kerja. Selain itu, sistem ini memungkinkan pengendalian puing-puing dari rudal yang dicegat, mencegahnya jatuh ke area tertentu. Biaya pertembakan hanya sekitar $3,500, jauh lebih rendah dibandingkan dengan pencegat tradisional. Teknologi ini adalah salah satu elemen yang memungkinkan Israel untuk mempertahankan wilayahnya dan menetralisir ancaman di perbatasannya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.